Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 27 ayat 27 hingga 50. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberikan dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengacapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tertulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana mengujat dia dan sambil menggelekakkan kepalanya. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam masa 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah, baik Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karangan dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberikan Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih atas rahmat-Mu, kasih setia-Mu atas kami. Dan sekarang waktunya kami mau mendiamkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, sementara kami mendengar pesan daripada kebenaran firman-Mu. Kurniakanlah kepada kami pengertian tentang kebenaran firman-Mu. Lindungilah setiap hati kami, lindungilah firman-Mu yang akan ditaburkan dalam hati kami. Firman-Mu akan menjadi milik dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Jemaat mengatakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam semuanya.
Kita melanjutkan seri khotbah dari Injil Matius, dan kali ini dalam pasal 27 ayat 27 sampai 50. Dan kita sudah membaca ayat-ayat firman Tuhan dan kita sudah mendengar sebentar tadi. Nah, tajuk daripada petikan ini ialah apa arti salib bagi Anda? Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kebelakangan ini beberapa isu hangat telah tular. Ada komen-komen yang membangun, tetapi ada juga komen-komen yang sembarangan dan mungkin itu memalukan. Seolah-olah seluruh dunia ingin berkumpul, ingin melihat seseorang jatuh dan kemudian hancur. Jika penghinaan awam di media sosial boleh menghancurkan semangat seseorang, bayangkan betapa beratnya jika ia berlaku secara langsung di hadapan ratusan orang dengan pertaruhan nyawa. Nah, keadaan seperti ini ataupun momen seperti ini, penghinaan di khalayak orang ramai, ejekan dan serangan ketika seorang sedang lemah, itu pernah berlaku kepada Yesus. Dan kita sudah dengar oleh pembacaan firman Tuhan tadi. Momen tular mengenainya, dan itu bukan berlaku melalui internet ketika itu, tetapi ianya berlaku di dunia yang nyata. Dan ia berlaku di atas kayu salib. Saudara, namun di sebalik semuanya itu, bagaimana Yesus melihat salib itu? Bagaimana dia menerima salib itu? Bagaimana dia mengangkat, memikul salib itu? Apa artinya salib bagi Yesus Kristus? Dalam Ibrani pasal 2 mencatat, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, ini adalah catatan kesaksian daripada penulis kitab Ibrani. Yesus menanggung salib karena ia tidak peduli bahwa mati di atas kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang dirasakannya kemudian, yaitu ada sukacita mentaati Bapa, melakukan kehendak Bapaknya. Lalu dia mengalahkan dosa lewat kematiannya di atas kayu salib, lewat kebangkitannya dari antara orang mati, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Bagi Yesus, salib itu bukanlah kemalangan atau kekalahan, tetapi dia datang dengan misi untuk disempurnakan, yaitu keselamatan bagi kita semua. Aib atau hal yang memalukan, kesakitan, perpisahan daripada Allah itu nyata, tetapi tujuan sebaliknya adalah untuk keselamatan kita. Oleh itu mari kita melihat dalam petikan tadi, Matius pasal 27 ayat 27 hingga ayat 50. Langkah demi langkah untuk menyadari bahwa peristiwa ini bukan sekedar peristiwa atau catatan sejarah, tetapi ianya adalah nubuatan yang digenapi dan keselamatan yang disempurnakan lewat penyerahan hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama,
ejekan terhadap raja. Ya, tolong baca ayatnya. Ayat 27 hingga ayat 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka meninggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, dalam ayat-ayat tadi kita mendengar atau kita membaca tentang ejekan terhadap seorang raja. Prajurit-prajurit membawa Yesus ke markas pemerintah, menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu sebagai uluk-ulukan, meletakkan mahkota duri di kepalanya, memberi sebatang bulu di tangannya, dan ini satu penghinaan yang benar-benar. Karena tungkat seorang raja itu bukan tungkat sembarangan, tetapi tungkat yang diberikan kepada Yesus adalah bulu yang mudah patah. Ini satu penghinaan. Mereka berlutut berpura-pura menyembah, meludahi. Adat kita sendiri pun tidak boleh meludah. Tetapi itu yang berlaku atas Yesus. Dia diludahi dan kemudian dia dipukul. Prajurit-prajurit ini bukanlah tentara utama kerajaan Rom, tetapi pasukan tempatan dari kawasan seperti Venesia, Syria, Samaria yang ada di sekitar waktu itu, yang memang latar belakang daripada prajurit ini membenci Yesus pada waktu itu. Dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, bayangkan seluruh pasukan ini, kira-kira 600 orang, mengicik dan memukul Yesus. Nah, ini bukan sekadar ejekan yang biasa, tetapi satu penghinaan yang ada pakatan menghina di sana. Ada sikap yang kejam, mempunyai tujuan untuk menjatuhkan marwah dan juga mencederakan Yesus. Tindakan para prajurit itu sebenarnya lebih daripada kekejaman. Ini adalah ironi atau satu penggenapan nubuatan para nabi sebelumnya. Mereka pikir ini hanya sebagai satu gurauan. Dan kita melihat dalam film, prajurit-prajurit itu ketawa-ketawa. Mereka anggap ini satu permainan. Tetapi sebetulnya ini adalah satu pengekstiharan tanpa mereka sengaja, tanpa mereka sedari bahwa Yesus memang adalah seorang raja. Nah, hal ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dalam kitab Mazmur 22 ayat 8 menyebut demikian. Semua orang yang melihat aku menguluk-ulukkan aku. Mereka mencibirkan bibir, menggelengkan kepala. Nah, ini sudah disebut dalam perjanjian lama. Suatu nubuatan. Dan apa yang berlaku kepada Yesus itu adalah satu penggenapan. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan merencanakan keselamatan untuk kita semua. Demikian juga dalam Yesaya pasal 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinudai dan diludahi. Ayat ini bukan
catatan sejarah. Tetapi ayat ini menyokong bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu benar-benar terjadi. Dan kemudian ahli sejarah orang Yahudi, mereka juga mencatat peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib. Dan ini bukan cerita kosong. Seperti kemudian hari ini ada yang mengatakan Yesus tidak pernah disalib. Yesus sesungguhnya benar-benar disalibkan di atas kayu salib, dipermalukan dan dicederakan. Mereka berniat mempermainkan, tetapi Allah sedang menyingkap suatu reality bahwa Yesus adalah benar-benar Raja itu. Di sini kita belajar bahwa pertama, Yesus mengerti bagaimana rasanya dihina tanpa sebab. Jadi kita ini sebagai orang Kristen, kalau suatu hari nanti kamu dihina karena imanmu dan engkau berdoa, yang mendengar itu mengerti penghinaan terhadap saudara. Dia terlebih dahulu merasakan penghinaan itu. Dan inilah pengharapan kita. Ketika kita dianiaya, ada pribadi yang mengerti benar penganiayaan itu terhadap kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, walaupun dunia menguji kebenaran, kebenaran itu tetap teguh. Kebenaran tidak pernah kalah oleh kebohongan. Benar adalah tetap benar. Berikutnya yang keempat, ejekan tidak mengubah hakikat bahwa apa yang benar akan kekal benar walaupun seluruh dunia menentang. Buktinya, dunia menginginkan Yesus mati. Dan itu melalui peristiwa ejekan dan kemudian hukuman penyaliban Yesus di atas kayu salib. Karena dia adalah orang benar, mati bagi orang yang tidak benar, maka kebenaran itu yang ada dalam hidup Yesus dibuktikan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, anak-anak kamu tahu, dan selalu saya ulang-ulang perkataan ini. Pahlawan-pahlawan yang dulu, mereka disebut orang yang gagah perkasa. Tetapi akhirnya mereka mati juga. Sampai hari ini mereka belum pernah bangkit dari antara orang mati. Tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan ini membuktikan bahwa apa yang dia buat adalah benar dan dia adalah orang yang benar. Ada amin. Sebab itu jangan sekali-kali kecewa mengikuti Yesus. Dia adalah orang yang benar yang saudara ikuti. Dia adalah orang yang benar yang tidak salah yang saudara sedang ikuti saat ini. Dunia pernah mengejek Yesus sebagai Raja kemuliaan. Namun kita diingatkan supaya tidak tunduk kepada suara majority, tetapi teguh pada kebenaran. Mungkinkah engkau salah satu anak atau satu-satunya keluarga dalam keluargamu yang masih percaya kepada Tuhan Yesus, yang majoritinya dalam keluargamu tidak percaya kepada Yesus, atau kemudian hari mereka meninggalkan Yesus, hanya engkau satu-satunya yang percaya kepada Yesus? Saudara, Yesus tidak berubah kasih setianya kepadamu. Dan kebenaran yang kau miliki itu tidak akan berubah. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Ada amin? Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak,
dia tidak memiliki hidup. Ini kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, apabila dunia mengijik iman kita, adakah kita akan berundur? Atau bahasa yang selalu kita dengar, murtad. Berkompromi, menyerah, dan membiarkannya begitu saja? Atau adakah kita akan mengingat raja yang pernah menyerahkan hidupnya dan berdiam diri seperti anak domba yang tidak tahu berbuat apa-apa, dibantai di pembantaian. Ayat berikutnya dalam Matius pasal 27 ayat 1 mengatakan, sesudah menguluk-ngulukkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, ini adalah satu langkah lagi menuju penggenapan rancangan Tuhan, yaitu kehinaan salib. Kehinaan salib. Matius 27 ayat 32 hingga ayat 37. Tolong baca ayatnya. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ketika Yesus dibawa keluar, mereka sampai di Golgota. Dalam bahasa Latin, tempat ini disebut Calvarius, yang bermaksud tempat tengkorak. Nah, para prajurit pada waktu itu menawarkan Yesus anggur bercampur empedu, sejenis bahan pahit yang boleh mengurangkan rasa sakit. Jadi kira-kira ini seperti obat bius. Yesus mengecapinya, tetapi kemudian menolak untuk meminumnya. Karena dia tahu itu seperti membius dan menghilangkan kesakitan itu. Dia memilih untuk menanggung penderitaan dengan penuh kesadaran. Jadi artinya Yesus benar-benar menderita, mati di atas kayu salib. Sewaktu seorang prajurit mencucuk lambung Yesus, nah itu Yesus sudah mati. Apa yang keluar daripada lambungnya? Air dan darah. Dan air itu membuktikan bahwa ada tekanan yang cukup berat yang ditanggung oleh Yesus. Kalau kesakitan yang biasa itu hanya air, itu hanyalah darah yang keluar. Tetapi apa yang berlaku dalam catatan Alkitab, ada air keluar bercampur dengan darah. Ini bukti penderitaan Yesus yang amat sangat. Nah, saudara yang dikasihi dalam Kristus, selepas menyalibkan Yesus, apa yang prajurit itu lakukan? Mereka membagi-bagikan pakaiannya sesama mereka. Mereka juga meletakkan papan tanda di atas kepalanya yang berbunyi, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Nah, tujuan mereka ialah mau menguluk-nguluk Yesus. Itu satu. Yang kedua, mereka menjadikan itu sebagai satu alasan membenarkan tindakan mereka. Mereka tidak mau dipersalahkan. Yesus itu yang salah. Yesus itu dituduh
sebagai pemberontak kerajaan Rom. Dan sebab itu mereka minta dengan sangat supaya alasan itu tertulis di papan tanda. Yesus Raja orang Yahudi. Nah, dari segi politik, inilah alasan mengapa Yesus disalibkan di atas kayu salib. Tetapi tanpa mereka sadari, di atas itu, di atas semuanya, rencana Tuhan sedang digenapi. Memang benar, Yesus adalah Raja orang Yahudi. Dan bukan hanya Raja orang Yahudi. Bukan hanya Raja yang akan menguasai kerajaan Rom pada waktu itu. Tetapi adalah Raja semesta alam untuk selama-lamanya. Raja kemuliaan kepada Raja kemuliaan. Ada amin? Saudara yang dikasih dalam Kristus, semua ini menggenapi nubuatan daripada pemazmur. Sekali lagi kita lihat nubuatan ini. Dalam Mazmur 69 ayat 22. Mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Mazmur 22 ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Sekali lagi, ayat-ayat ini menyatakan bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu bukan atas kehendak orang Yahudi sendiri. Itu bukan atas hukuman daripada pemerintah Rom pada waktu itu. Tetapi sedang digenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Penyaliban bukan sekedar hukuman mati, tetapi suatu cara untuk memalukan seseorang secara terbuka. Nah, ini keadaan pada waktu itu. Kalau orang bersalah, seorang penjananya itu disalibkan di atas kayu salib. Dan itu adalah memalukan secara terbuka. Lihat, itulah penyamun yang curi pakaian kamu, yang curi harta benda kamu. Ketahuilah, itulah penyamun. Kira-kira begitu. Mempermalukan secara umum. Dan itu juga dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ulangan pasal 2 ayat 21 ayat 23. Sebab ada ditulis, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Maksud ayat ini, Yesus mengambil tempat kutukan dosa itu di atas kayu salib. Bukan Yesus yang membuat kesalahan lalu dia terkutuk. Bukan. Dia orang benar menggantikan tempat orang yang tidak benar. Yesus mengambil tempat kutukan itu karena dalam misinya untuk menyelamatkan orang yang harus terkutuk, yaitu orang yang berdosa, manusia yang berdosa. Dan pengambilan tempat kutukan itu bukan hanya berlaku waktu itu, tetapi berlaku sebelumnya dan sesudahnya, yaitu sampai kepada zaman kita hari ini. Yesus mati bagi semua dan menyelamatkan kita daripada hukuman dosa. Jadi kutuk ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kutuk itu kita tidak tanggung lagi, melainkan kita dimerdekakan dan diselamatkan. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, apa yang dunia lihat sebagai hinaan, Tuhan jadikan sebagai kemuliaan. Papan tanda di atas Yesus
bertujuan untuk mengijiknya. Tetapi sebenarnya ianya mengikhtiarkan kebenaran. Dan ia ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, Latin, dan Yunani. Supaya semua orang dapat membacanya. Bagi dunia ini kelihatan seperti titik terendah dan terhina. Tetapi dalam rancangan Tuhan, inilah saat kemuliaan. Salib yang dilihat sebagai simbol kelemahan menjadi tanda kekuatan dan tujuan penyelamatan dari Tuhan kepada manusia. Nah, semalam saya mendengar TikTok. Ya, jadi saya pun mulai belajar mendengar dari TikTok. Mula-mula saya tidak tahu apa itu TikTok. Saya pikir itu TikTok maksudnya memang TikTok. Tapi betul-betul memang TikTok. Nah, melalui TikTok itu ada seorang mengungkapkan begini. Tuhan kamu dilahirkan di kandang binatang. Itulah Tuhan orang Kristen. Jadi bila saya mendengar, saya dipermalukan sebagai orang Kristen. Karena Tuhan saya itu seranda dilahirkan di kandang binatang. Tapi saya bilang sama hati saya, betul, Yesus lahir di kandang binatang. Saya tidak malu mengakuinya. Sebab sebetulnya yang harus lahir di kandang binatang ialah saya, bukan Yesus. Tetapi itulah kasih Allah. Seperti dicatat dalam kitab Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan karunia itu sampai dilahirkan di kandang binatang. Dan saya bangga mengenal dan mengikuti Tuhanku seperti ini. Dia sanggup datang di tempat yang hina, yaitu di tempat saya sebagai orang yang berdosa. Jadi saudara, jangan kita malu, khususnya anak-anak muda. Jangan malu mengaku bahwa juru selamatmu itu lahir di kandang binatang. Nah, apatah lagi disalibkan di atas kayu salib. Nanti saudara memakai kayu apa ini? Rantai ada salibnya ya kan? Oh, kamu pakai salib. Oh, itu Tuhan kamu ya disalib di atas kayu salib. Oh, begitu rupanya Tuhan orang Kristen disalib-salib di atas kayu salib. Nah, apakah kita sanggup mendengar kata-kata seperti ini? Nah, waktu itu orang Kristen, kata Kristen itu sebetulnya bahasa ejekan. Kenapa? Salib pada masa itu adalah seperti tong sampah orang Rom. Jadi Yesus, orang Nazaret itu yang disalibkan di atas kayu salib. Dan yang ikut kepada Yesus itu disebut Kristen. Itu ejekan. Kami ini adalah sampah-sampah yang layak masuk tong sampah. Nah, kira-kira begitu. Ayo, beritahu temanmu di sebelah, kamu adalah sampah yang layak masuk tong sampah. Bunyinya lain bukan? Rasanya lain bukan? Tetapi begitulah yang dialami oleh orang Kristen yang mula-mula. Sebab salib itu adalah tong sampah, tempat membuang sampah. Jadi seolah-olah orang Kristen pada waktu itu adalah sampah yang bakal dimasukkan dalam sampah. Tetapi bagi kamu yang pakai kayu salib, ya, rantai salib itu ya, berbanggalah jadi orang Kristen. Ada amin? Ada amin? Jadi saya harap kamu jangan tanggalkan itu salib ya. Karena sebetulnya kamu bukan sampah lagi. Yesus sudah mengangkat kamu daripada sampah menjadi kemuliaan. Bahkan kamu diberi kuasa
menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, izinkan orang ramai. Matius 27 ayat 38 hingga ayat 44. Ya, tolong baca. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jemaat Tuhan, di sini kita melihat izinkan orang ramai. Yesus disalibkan bersama 2 orang penyamun, atau juga dikenali sebagai penjenayah, atau lebih tepat lagi pemberontak politik yang menggenapi nubuatan daripada Nabi Yesaya. Terdapat dalam pasal 53 ayat 12. Ia, yaitu Yesus, terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Orang yang lalu lalang di tempat itu mengejek Yesus. Dan itu menggenapi kata-kata Mazmur 22 ayat 8. Semua yang melihat aku menguluk-uluk aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggilingkan kepalanya. Nah, imam-imam kepala yang ada pada waktu itu, termasuk ahli-ahli Taurat dan tua-tua, turut menghinanya. Mereka bilang begini, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ini betul-betul mereka tidak mengerti. Samalah seperti kita ya, tidak mengerti. Kalau dia Raja Israel, biarlah dia turun dari salib, supaya kami percaya kepadanya. Nah, tekanan suara itu ada di sana. Ini suara izinkan. Dia menaruh harap pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia. Lagi, ini sebagai izinkan. Ulukan terhadap Yesus. Kenyataannya, Yesus tidak menyelamatkan dirinya. Dan puji Tuhan, karena Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Andai kata Yesus turun dari kayu salib sebagai orang yang berkuasa, siapa lagi yang menggantikan kita daripada hukuman dosa itu? Yesus mampu berbuat demikian. Tetapi dialah yang dimaksudkan anak domba yang terkulai, tidak mampu berbuat apa-apa, dibantai di atas kayu salib. Yesus menggenapi misi penyelamatannya untuk kita semua. Seperti yang disebutkan dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diramukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba.
masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, Yesus harus menggenapi nubuatan ini. Dan inilah tujuan untuk menggantikan tempat kita. Hukuman di atas kayu salib itu. Nah, hukuman itu bukan kita hanya pandang sebagai yang digantung. Hukuman itu ialah satu penyerahan nyawa. Hukuman atas nyawa itu, Yesus sungguh-sungguh mati. Dan kita akan lihat di dalam petikan yang selanjutnya, bahwa serdadu-serdadu itu mereka periksa. 3 orang yang digantung di atas kayu salib itu. Kalau masih hidup, kakinya itu dipatahkan. Kalau sudah mati, itu langsung diturunkan. Dan 2 penjahat itu kakinya itu dipatahkan. Tetapi Yesus sudah mati. Untuk memastikan dia benar-benar sudah mati dan harus mati dan benar-benar mati, maka lambungnya itu dicucuk dengan tombak. Nah, saya mau tekankan ini karena di hari-hari mendatang ini ada banyak penyangkalan. Yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus dari Nazaret. Itu digantikan dengan orang lain. Tapi nubuatan dalam kitab Yesaya ini tepat sekali apa yang dialami oleh Yesus. Dia orang yang benar. Dan diakui oleh mana-mana kitab manapun. Yesus adalah orang yang benar dan tidak pernah berbuat salah. Dia mati di atas kayu salib. Untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Maka sebab itu, salib berdiri sebagai garis pemisah. Bersama dengan saya, salib berdiri sebagai garis pemisah. 1, 2, mulai. Salib berdiri sebagai garis pemisah. Bagi setengah orang, ia kelihatan seperti kebodohan. Ya. Sementara itu bagi orang lain pula, ia adalah kuasa dan keselamatan Tuhan. Seperti yang disebut dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Suara orang ramai mendesak untuk mempertahankan keyakinannya diri sendiri. Tetapi Yesus memberikan teladan kasih yang berkorban. Memilih untuk menyerahkan nyawanya demi kasihnya kepada kita semua. Iman sejati sering kelihatan lemah di mata dunia. Dan demikian juga kita hari ini. Apalah kamu ini orang Kristen? Siapa kamu mau ikut itu? Begitu pula Tuhan kamu mati. Tidak kuat. Dan macam-macam lagi kata-kata ejekan. Namun ada dasarnya, asasnya iman kita, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita ikut orang yang pernah mati, namun kematian itu dikalahkan seperti kata Alkitab. Hai maut, di manakah sangatmu? Kita sedang mengimani orang yang sudah hidup dan tidak akan mati. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Anak-anak muda, jangan malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kedua-dua penjahat pada mulanya mengejeknya. Tetapi seperti yang dicatat dalam Injil Lukas, seorang daripada mereka kemudian berpaling kepada Yesus. Ada pertobatan di atas kayu salib.
Ini menunjukkan bahwa kesempatan bertobat masih ada dan tidak tergantung atau memilih pada tempat atau keadaan. Ada orang bertobat ketika dia sedang memandu dan mendengar khotbah. Ada orang bertobat ketika dia sembuh daripada sakitnya. Ada orang bertobat ketika dia mendengar khotbah di gereja. Di mana-mana saja tempat dan keadaan, kesempatan selalu diberikan oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, setiap generasi berdepan dengan soalan yang sama. Adakah kita hari ini atau kemudian hari akan menyertai orang ramai dengan niat mengejek dan menghina, atau kita akan memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus? Pilihan itu ada di tangan kita. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, yang keempat, kita lihat dalam ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kira-kira jam 12 tengah hari, kegelapan meliputi seluruh kawasan di daerah itu selama 3 jam. Nah, saya ingat ada satu catatan dalam sejarah bahwa pernah suatu ketika dunia, ini dicatat dalam sejarah, dunia pernah gelap pada keseluruhannya, dan mereka menduga itu tepat pada peristiwa jam 12 tengah hari semasa Yesus digantung di atas kayu salib. Nah, ini adalah satu fenomena alam seperti gerhana atau tanda gaib. Orang melihatnya sebagai simbol murka Allah dan alam ciptaan turut berkabung atas dosa manusia. Yesus kemudian berseru dengan suara nyaring seperti mana disebut dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini bukan sekadar seruan kesakitan fisikal, tetapi ini satu gambaran penderitaan ruhani, penderitaan batin yang sangat dalam. Yesus ditinggalkan sendirian oleh Bapa. Dia seorang diri di atas kayu salib. Walaupun ada 2 penjahat yang bersama-sama dengan disalibkan dengan Yesus. Yesus menanggung sendiri. Kenapa Bapaknya meninggalkan dia sendirian? Supaya sempurnalah penggantian tempat hukuman itu. Mengertikah jemaat? Kalau penjahat ini dimasukkan dalam penjara, bolehkah orang lain menggantikan tempatnya? Tak mungkin. Siapa yang buat salah? Dia harus berada di tempat hukuman itu.
Ini keadaan yang sebenarnya. Maka sebab itu diperlakukan kepada Yesus. Harus dia sendiri menanggung hukuman itu. Dan supaya sempurna, dia menanggung hukuman itu di atas kayu salib. Maka dia harus ditinggalkan sendirian. Sehingga Yesus mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena langsung tidak ada apa hubungan dengan Bapaknya. Jemaat mengerti, kiranya Roh Tuhan saat ini memberi kita pengertian. Yesus benar-benar sendirian di atas kayu salib. Hanya karena mau menggantikan tempat itu. Demi untuk menyelamatkan kita daripada hukuman dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Akhirnya Yesus berseru sekali lagi. Dengan suara yang lantang dan menyerahkan nyawanya. Suara itu membuktikan dia tidak mati karena kelatihan. Dia masih berdaya berseru dengan suara nyaring. Tetapi dia menyerahkan nyawanya dengan rela. Sesuai dengan rencana Allah. Dia masuk ke dalam kegelapan supaya kita dapat hidup dalam terang. Dia mengalami ditinggalkan supaya kita dapat senantiasa menjadi milik Allah. Kesimpulan. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, kita kembali kepada soalan utama. Apakah artinya salib bagi Anda? Mari kita tanya kawan kita di sebelah. Apa artinya salib bagi Anda? Lagi tanya kawan kamu di sebelah. Apa artinya salib bagi Anda? Sudah ditanya? Apa artinya salib bagi Anda? Bagi Rom, salib hanyalah alat hukuman. Bagi penjananya waktu itu, ia adalah tanda balasan atau kejahatan yang mereka perbuat. Tetapi bagi Yesus, salib adalah misi yang harus disempurnakan. Demi ketaatannya kepada Bapa, mengalahkan dosa, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Karena pengorbanannya, kita menerima pertukaran penuh kasih karunia. Pertama, Yesus menanggung kehinaan supaya kita boleh berkongsi dalam kemuliaannya. Ibrani 12 ayat 2. Dia mengalami haus supaya kita boleh minum air kehidupan itu. Yohanes pasal 4 ayat 18. Yang dimaksudkan di sini ialah Roh Kudus yang memberi kepuasan kepada kita bila kita dipenuhi dengan Roh Tuhan. Hanya oleh kematian Kristus dan melayakkan kita sebagai bait bagi Roh Tuhan itu, maka Roh Tuhan itu dijanjikan kepada kita sebagai penolong bagi tiap-tiap kita. Dia ditinggalkan supaya kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Hukuman itu Yesus tanggung sendiri dan kita mengalami damai sejahtera dengan Allah. Injil Matius yang kita baca sebentar tadi, yang kita pelajari sebentar tadi, memberi pesan kepada kita bahwa kita, Anda, tidak boleh
memilih di tengah-tengah. Kita tidak boleh mengatakan, aku tidak ikut sebelah kiri, aku tidak ikut sebelah kanan. Maksudnya apa? Saya tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Juga saya tidak tahu tentang apa-apa di dunia. Kita tidak boleh memilih di tengah-tengah. Apabila Anda melihat salib, baik dalam seni, seperti lukisan, perhiasan, seperti buah rantaimu berbentuk salib, atau emoji, ia hanya boleh bermaksud salah satu daripada dua perkara ini. Pertama, hukuman adalah jika Anda menolaknya. Maksudnya apa? Hukuman itu masih ada atas kita. Hukuman itu masih atas saudara. Jika menolak penebus dosa manusia itu di atas kayu salib. Keselamatan Anda, jika Anda percaya kepadanya, maksudnya apa? Kita memiliki keselamatan itu bila kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada istilah boleh membuat pendirian di tengah-tengah. Pasti salah satunya. Walaupun saudara berdiam diri dan tidak percaya kepada Yesus, itu di satu sebelah, yaitu hukuman tetap ada di atas kita. Karena menolak, tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Maka sekali lagi, soalan ini kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah artinya salib bagi Anda? Semoga firman Tuhan yang sudah ditaburkan dalam hatimu dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita menjawab pertanyaan ini. Apa artinya salib bagi Anda? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar sebentar tadi. Kami tidak mampu menjawab jawaban yang sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Melainkan Engkau menyediakan satu jawaban yang sempurna. Engkau menjawab bagi kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Teguhkan hati kami ya Tuhan. Kuatkan hati kami Tuhan untuk membuat keputusan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Menerima Dia sebagai Juru Selamat kami secara pribadi. Memilih jalan salib, sanggup menderita karena iman kami kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Jemaat mengatakan amin.